Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan, karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan. Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barang, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip Thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip Thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan. Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup sederhana, seorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kepuasan pribadi, tetapi juga memberikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi.
Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kehidupan. Maslahat sebaliknya, barang yang merusak dan tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan. Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barang, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharapkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip Thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip Thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan. Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup sederhana, seorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis.
Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kepuasan pribadi, tetapi juga memberikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang Muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi Muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi. Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menggunakan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk maslahat. Sebaliknya, barang yang merusak dan tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan, karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan. Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharapkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip Thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip Thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan.
Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup sederhana, seseorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kekuasaan pribadi, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang Muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi Muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi. Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menggunakan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk maslahat. Sebaliknya, barang yang merusak dan tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan. Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya.
Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip Thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip Thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan, Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup sederhana, seseorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kepuasan pribadi, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang Muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi Muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi. Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menggunakan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kehidupan. Maslahat sebaliknya, barang yang merusak dan tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan.
Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharapkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip Thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip Thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan. Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup sederhana, seseorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kepuasan pribadi, tetapi juga memberikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang Muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi Muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi. Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menggunakan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk maslahat. Sebaliknya, barang yang merusak dan tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan, karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem
ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan. Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharapkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip Thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip Thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan. Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup sederhana, seseorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kepuasan pribadi, tetapi juga memberikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang Muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi Muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi. Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menggunakan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk maslahat. Sebaliknya, barang yang merusak dan tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi.
Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan. Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharapkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip Thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip Thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup sederhana, seorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kepuasan pribadi, tetapi juga memberikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang Muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi Muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi. Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menggunakan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk maslahat. Sebaliknya, barang yang merusak dan tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang
mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan. Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharapkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip Thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip Thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup sederhana, seorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kepuasan pribadi, tetapi juga memberikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang Muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi Muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh dengan hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi. Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menggunakan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk maslahat. Sebaliknya, barang yang merusak dan
tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan, karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan. Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharapkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip Thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip Thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan. Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup sederhana, seorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional.
Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kepuasan pribadi, tetapi juga memberikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang Muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi Muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi. Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menggunakan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam kategori maslahat. Sebaliknya, barang yang merusak dan tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan. Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barang, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharapkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib. Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip Thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip Thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan. Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting.
Dengan hidup sederhana, seseorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kekuasaan pribadi, tetapi juga memberikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang Muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi Muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh gaya hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi. Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menggunakan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kehidupan. Maslahat sebaliknya, barang yang merusak dan tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Pengertian konsumsi dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh setiap orang, mulai dari kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga kebutuhan hiburan. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi menjadi salah satu kegiatan utama karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tapi juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa setiap barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan syariah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memperhatikan aspek halal, kebersihan, kesehatan, dan manfaat dari barang yang dikonsumsi. Kegiatan konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Islam sangat melarang perilaku boros dan hidup bermewah-mewahan karena dapat menimbulkan kesehatan sosial dan merusak moral manusia. Setiap konsumtif yang berlebihan juga dapat menyebabkan seorang lupa bersyukur dan terlalu mencintai dunia. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama konsumsi bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi untuk menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan mendukung pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, konsumsi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih menekankan kepuasan individu semata. Dalam ekonomi syariah, konsumsi bertujuan mencapai kesejahteraan lahir batin serta memperoleh keberkahan hidup. Salah satu tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup sehingga kebutuhan dasar harus dipenuhi dengan baik. Selain itu, konsumsi juga bertujuan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Barang yang dikonsumsi harus sehat, bersih, dan tidak membahayakan tubuh. Oleh sebab itu, Islam melarang konsumsi barang-barang yang haram seperti minuman keras, narkoba, dan makanan yang membahayakan. Tujuan lain adalah mendukung ibadah dan aktivitas positif manusia. Tubuh yang sehat dan kebutuhan yang cukup akan membantu manusia menjalankan ibadah dengan baik dan bekerja secara produktif. Konsumsi dalam Islam juga bertujuan menciptakan keseimbangan hidup. Seorang muslim tidak dianjurkan hidup terlalu mewah ataupun terlalu pelit terhadap dirinya sendiri. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta sesuai kebutuhan. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Prinsip halal. Prinsip halal merupakan dasar utama dalam konsumsi Islam. Barang dan jasa yang dikonsumsi harus halal menurut syariah Islam. Halal tidak hanya dilihat dari jenis barangnya, tapi juga cara memperoleh dan proses pengolahannya. Makanan halal berarti makanan yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak mengandung unsur yang diharapkan seperti babi, darah, bangkai, dan minuman keras. Selain itu, makanan juga harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak berasal dari pencurian, penipuan, atau korupsi. Prinsip Thayyib.
Selain halal, Islam juga mengajarkan prinsip thayyib yang berarti sehat, bersih, dan aman untuk dikonsumsi. Makanan yang halal tapi membahayakan kesehatan tetap tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Prinsip thayyib menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan memilih makanan bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi tubuh. Prinsip kesehatan, Islam melarang perilaku berlebihan dalam konsumsi. Sikap boros dan kehidupan bermewah-mewah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan merusak akhlak manusia. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan dan tidak menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Dengan hidup sederhana, seseorang dapat lebih bersyukur dan peduli terhadap orang lain yang membutuhkan. Prinsip keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia boleh menikmati nikmat dunia tetapi tidak boleh melupakan kewajiban ibadah dan bertanggung jawab sosial. Keseimbangan juga berarti menjaga pola konsumsi agar tidak terlalu sedikit maupun berlebihan. Konsumsi yang seimbang membantu menciptakan kehidupan yang sehat dan harmonis. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berbeda dengan perilaku konsumen dalam ekonomi konvensional. Konsumsi Islam tidak hanya mempertimbangkan harta dan kepuasan pribadi, tetapi juga memberikan nilai moral dan hukum Islam. Seorang Muslim akan memilih barang yang halal dan bermanfaat, serta menghindari produk yang haram atau merugikan masyarakat. Selain itu, konsumsi Muslim juga harus dianjurkan memiliki sikap hemat dan tidak mudah terpengaruh dengan hidup mewah. Dalam Islam, perilaku konsumsi juga dipengaruhi oleh rasa syukur pada Allah SWT. Manusia dianjurkan menggunakan nikmat yang diberikan Allah SWT dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Konsep maslahat dalam konsumsi. Maslahat berarti manfaat atau kebaikan diperoleh manusia dari suatu aktivitas ekonomi. Dalam konsumsi, konsep maslahat sangat penting karena menjadi dasar dalam menggunakan barang yang dikonsumsi. Barang memberi manfaat bagi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kehidupan. Maslahat sebaliknya, barang yang merusak dan tidak dan mudarat dan harus dihindari. Konsep maslahat menunjukkan bahwa tujuan konsumsi adalah dalam Islam tidak hanya untuk tujuan pribadi, tapi juga menciptakan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.